Pansus Angket KPK mengundang dua ahli hukum dan tata negara untuk memberi penjelasan tentang status KPK dan hak angket DPR terhadap Komisi Anti Rasuah tersebut. Keduanya adalah mantan Ketua Badan Legislatif pada masa pembentukan KPK, Zen Bajeber, dan mantan Menteri Kehakiman, Yusril Iza Mahendra. Zen Bajeber diundang sebagai wakil bidang legislatif karena dianggap terlibat langsung dalam pembentukan KPK pada 2002. Adapun Yusril Iza Mahendra hadir sebagai wakil eksekutif yang terlibat dalam perumusan undang-undang tentang KPK. Yusril menjelaskan 4 poin utama, yakni keberadaan hak angket dalam sistem negara, hukum penggunaan hak angket terhadap DPR terhadap KPK, kedudukan KPK dalam sistem tata negara, dan latar belakang sejarah terbentuknya KPK. Menurut Yusril, KPK dibentuk untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi. Namun, KPK hanya boleh menangani kasus dengan jumlah kerugian lebih dari 1 miliar rupiah dilakukan oleh penyelenggara negara dan kasusnya menarik perhatian masyarakat. Bukan perkara itu orang nggak tahu, tapi disidik lalu menjadi menarik perhatian masyarakat, itu bukan begitu. Memang perkara itu sendiri sudah menarik perhatian masyarakat, tetapi kemudian polisi atau jaksa tidak melakukan langkah penegakan hukum. Nah, dia kemudian KPK lah yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi dengan 3 pembatasan itu, overlapping itu diharapkan tidak akan terjadi. Nah, inilah pikiran kita pada waktu itu dalam membentuk undang-undang, bahwa bagaimana pelaksanaannya. Nah, itu tugas panitia angket inilah untuk melakukan penyelidikan benar atau tidaknya. Itu saya tidak masuk ke bidang itu. Jadi inilah yang saya katakan bahwa ada 3 pembatasan yang membatasi ya, tidak terjadinya overlapping antara KPK dengan polisi dan dengan jaksa. Pansus Hak Angket atas KPK menerima dukungan dari sejumlah alumni UI Indonesia Bangkit untuk Keadilan. Meski ada perbedaan pandangan dalam institusi Universitas Indonesia, Pansus menilai pro dan kontra tidak menghalangi kinerja mereka. Pansus Hak Angket atas KPK menggelar audiensi dan menerima secara simbolis dukungan dari sejumlah orang yang mengatasnamakan alumni UI. Kelompok tersebut mendukung kinerja Pansus Angket dalam menyelidiki pengelolaan anggaran KPK serta konflik internal antar pegawai. Mereka juga mengkritik KPK yang dinilai tebang pilih dalam pemberantasan kasus korupsi. Namun alumni UI meminta Pansus mempublikasikan hasil kerja mereka selama 60 hari. Sementara itu Pansus Hak Angket menilai pro dan kontra di publik lumrah terjadi. Namun Pansus akan bekerja sesuai koridor untuk mengevaluasi kinerja KPK selama ini. Secara singkat, kita dukung untuk perbaikan demi memperkuat KPK, tapi KPK jangan dibubarkan. Karena seperti yang tadi dikatakan bahwa KPK ini bukan lembaga malaikat, bukan lembaga yang kendo norong. Dia biasa aja seperti yang lain lembaga. Pasti ada kelemahan secara kemanusiaan, secara sistem, secara mekanisme kerja. Dan untuk kepentingan bangsa dan negara itu harus diperbaiki. Kita lihat, bahkan tadi ada tambahan, kan bukan lagi tebang pilih, tapi pilih tebang. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Akbar Junisa Surya di Gedung DPR RI Jakarta. Akbar, apa saja hasil pertemuan Pansus Angket KPK dengan Yusril Iza Mahendra? Ya, selamat sore Eva Yunizar. Sejauh ini memang ada beberapa poin yang menjadi highlight dalam pertemuan antara Yusril Iza Mahendra yang kapasitasnya saat ini datang ke DPR atau ke dalam rapat dengan pendapat dengan Pansus Angket KPK adalah sebagai pakar ahli tata negara, di mana di sini Pansus Angket KPK mempertanyakan atau menggali informasi lebih jauh kepada Yusril Iza Mahendra yang sebagai pakar ahli tata negara untuk mencari kedudukan KPK sebenarnya, apakah bisa menjadi sasaran ataupun bisa diangketkan KPK tersebut yang saat ini justru masih menimbulkan pro kontra baik di DPR dan juga di luar DPR. Dan juga Yusril Iza Mahendra pada waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM yang ketika Undang-Undang KPK ini dibahas di DPR, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Dan dari jawaban-jawaban Yusril Iza Mahendra sendiri memang sudah tergambarkan bahwa KPK bisa menjadi sasaran dari angket DPR, di mana ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Profesor Yusril Iza Mahendra dalam rapat dengar pendapat hari ini dalam Pansus Angket KPK, di mana diantaranya adalah
KPK sendiri meskipun lembaga independen, namun dia dibentuk oleh undang-undang yang dibahas oleh DPR, artinya produk undang-undang dari DPR. Sementara alasan lain adalah biaya operasional dari KPK sendiri merupakan biaya dari APBN, walaupun pada awalnya dulu ketika KPK ini sedang dibahas atau diusulkan untuk dibentuk sebagai lembaga independen, ini dibiayai oleh uang negara hasil korupsi yang dikembalikan kepada negara. Namun pada akhirnya disetujui bahwa anggaran KPK ini dibiayai oleh APBN. Dan untuk alasan lain adalah meskipun KPK ini lembaga independen, namun ranahnya tetap berada di dalam eksekutif, meskipun tidak langsung berada di bawah presiden. Dan KPK juga meskipun independen merupakan lembaga independen yang ini tetap diatur oleh undang-undang. Artinya KPK meskipun lembaga independen, namun bisa menjadi sasaran ataupun menjadi tujuan angket yang digelontorkan oleh DPR hari ini. Eva. Ya Akbar, dengan pendapat yang disampaikan oleh Yusril Iza Mahendra yang bisa kita sebutkan sebagai angin segar mungkin ya untuk pansus angket KPK ini. Apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pansus? Ya, terkait dengan langkah berikutnya yang akan diambil oleh pansus angket KPK, kita tahu bahwa masa kerja dari pansus angket KPK ini hanya selama 60 hari. Dan kemarin sudah berjalan, sudah hampir 1 bulan mereka bekerja. Artinya tidak banyak waktu lagi yang dimiliki oleh pansus angket KPK untuk menyelesaikan dan melaporkan hasil kerja mereka nantinya pada sidang paripurna. Dan untuk langkah kedepannya setelah mereka mengunjungi BPK, meminta hasil audit BPK terhadap kinerja keuangan atau anggaran di KPK, mereka juga sudah mengunjungi lapas di Sukamiskin dan juga lapas lain di Pondok Bambu untuk menemui para napi koruptor. Kini pansus angket KPK juga berencana akan mengundang mantan ketua KPK yaitu Taufikur Rahman Ruki untuk dimintai ataupun diklarifikasi sejumlah data hasil temuan mereka ketika mereka berkunjung ke BPK dan juga ketika mereka menemui sejumlah napi koruptor di lapas Sukamiskin dan juga Pondok Bambu. Ini memang kita lihat dari sejak masa kepemimpinan sebelum saat ini memang ada beberapa hasil audit yang dipegang oleh pansus angket KPK di DPR dari yang mereka dapatkan dari BPK, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran dan juga perekrutan ataupun pengangkatan penyidik yang dinilai cacat prosedur. Tadi juga sempat ditanyakan oleh sejumlah anggota dari pansus angket di DPR terkait dengan pengangkatan penyidik KPK yang dinilai cacat prosedur. Apakah hasil keputusan dari penyidik tersebut bisa dibatalkan ataupun batal demi hukum? Namun Yusril mengatakan bahwa meskipun pada akhirnya itu digugat penyidik tersebut dan dinyatakan tidak sah, namun keputusan yang sudah lewat ataupun sudah berlaku sebelumnya ini tidak bisa dibatalkan. Artinya pansus angket KPK sendiri sudah mendapatkan jawaban bahwa selama ini memang yang menjadi kecurigaan adalah penyidik-penyidik KPK yang dinilai bertindak ataupun mengambil keputusan di luar kewenangannya. Inilah yang akhirnya menjadi jawaban bagi pansus angket KPK bahwa meskipun penyidik KPK tersebut dinilai cacat prosedur dan dibatalkan oleh hukum, namun keputusan sebelumnya tidak bisa dibatalkan atau masih tetap berlaku. Eva. Iya Akbar, terkait dengan masalah standing point atau legalitas pansus angket KPK ini. Dengan ada pendapat dari Yusril yang mengatakan bahwa pansus angket KPK ini berhak untuk memintai keterangan KPK, apakah sempat juga ada pertanyaan mengenai sejauh ini KPK belum bersedia hadir, apakah ada mekanisme untuk memaksa KPK untuk hadir dimintai keterangan oleh pansus? Ya, memang sejauh ini terkait dengan mekanisme atau pemanggilan terhadap KPK sendiri belum ada secara jelas atau secara eksplisit disebutkan bagaimana mekanisme pemanggilan terhadap KPK tersebut. Yang baru diatur adalah ketika pansus angket KPK ini hendak memanggil yang merasa diperlukan keterangannya dalam hal ini adalah Miriam S. Haryani yang merupakan tersangka dari KPK itu sendiri terkait dengan kasus pemberian keterangan palsu. Memang sudah ada mekanisme ataupun prosedur yang diatur ketika dalam panggilan ketiga tidak bisa dihadirkan atau tidak hadir atau mangkir dari panggilan, tentu akan dilakukan pemanggilan paksa dengan bantuan aparat kepolisian. Namun terkait dengan KPK sendiri, Yusril sendiri mengatakan bahwa seharusnya KPK tidak bersikap defensif atau menutup diri terhadap kinerja pansus angket KPK di DPR, karena menurut dia dengan sikap seperti itu justru ini akan semakin memperuncing dan justru akan menimbulkan pro kontra yang akan semakin lebih dalam lagi antara DPR dan juga KPK.
Bila memang DPR atau Pansus Angket KPK ini bertujuan hendak memperbaiki kinerja KPK dan juga mengevaluasi kinerja KPK dari sejak dibentuk pada tahun 2002 lalu hingga 2017 saat ini, ya artinya sudah 15 tahun KPK berdiri atau dibentuk, tentu ini harus ada sikap kooperatif dari KPK itu sendiri. Eva. Baiklah, Akbar Junisa Surya, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih.